warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A1. Di sini kami akan membahas tentang analisis vitamin C dengan metode KCKT, di mana anggota dari kelompok kami terdiri dari Ipik Inisep Widarsi, Kesha Auralia, Aulia Okta Akbar, Revalia Ramadanti, Edi Saputra, dan saya Ayu Aulia Ulfani. Yang pertama adalah vitamin C, di mana vitamin C atau asam askorbat merupakan salah satu jenis vitamin yang terbuat dari turunan heksosa, di mana turunan ini dapat larut di dalam air. Vitamin C sendiri dibuat dalam bentuk tablet, karena tablet merupakan formulasi farmasi yang paling umum digunakan dan praktis penggunaannya. Kemudian, vitamin C ini perlu pengendalian kualitas yang ketat dan memastikan kemasan serta efektivitas dan konsistennya baik untuk digunakan. Nah, selain pemastian kontrol mutu, penting juga untuk menjaga stabilitas tablet selama penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran untuk menentukan jumlah vitamin C dalam sediaan tablet yang digunakan. Dalam praktiknya, metode KCKT sudah umum digunakan untuk mengukur kadar vitamin C sendiri, di mana kemampuannya sangat selektif untuk memisahkan senyawa-senyawa. Jadi, termasuk vitamin C tersebut, dan KCKT ini memiliki keunggulan di mana dia dapat memisahkan dengan cepat, efisien, dan memiliki resolusi yang tinggi. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penting untuk kita mengetahui kadar vitamin C di dalam tablet vitamin C tersebut menggunakan KCKT dan melakukan percobaan analisis terhadap vitamin C tersebut menggunakan KCKT. Diharapkan mahasiswa dapat melatih kemampuan dan mengumpulkan data serta menyimpulkan hasil dari praktikum yang dilaksanakan. Selain itu, praktikan juga dapat menetapkan masalah, penyelesaian masalah, dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara profesional, legal, dan etik pada percobaan analisis vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode KCKT. Prinsip kerja KCKT adalah memisahkan analit berdasarkan kepolarannya. Terdiri dari fase gerak yaitu pelarut dan fase diam yaitu kolom. Perbedaan KCKT dengan kromatografi lainnya yaitu KCKT memiliki tekanan tinggi untuk mendorong fase geraknya. Vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang memiliki sifat mudah larut dalam air dan mudah teroksidasi. Vitamin C ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan cara mendonorkan elektron ke radikal bebas sehingga ternetralisasi. PLC digunakan karena metode ini lebih selektif memisahkan senyawa-senyawa di dalamnya seperti vitamin C. Nah, keunggulan lain dari HPLC ini yaitu waktu analisis lebih singkat, volume sampel yang digunakan lebih sedikit, sensitivitas tinggi, kolom bisa diganti, dan dapat mengolah sampel organik dan anorganik. Pada bab 3 ada 5 tahap yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembuatan larutan hidup. Amanah ditimbang asam askorbat baku secara seksama sebanyak 50 mg dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 1000 ml. Dilarutkan dengan aqua bilis hingga dengan atas digojok dan dilarutkan dengan toplet dan digesing dengan sonikator hingga didapatkan konsentrasi 500 ppm. Kemudian dipipet 10 ml dari larutan konsentrasi 500 ppm tadi dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 50 ml. Kemudian ditempatkan hingga tanda batas dengan aqua bilis digojok homogin dengan toplet digesing dengan sonikator hingga didapat konsentrasi sebanyak 100 ppm. Dan kalibrasi yang mana dipipet larutan vitamin C 100 ppm dimasukkan ke dalam lampu ukur 10 ml dengan masing-masing sebanyak 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml dan 1,5 ml. Kemudian ditambahkan larutan OPA 0,56% hingga tanda batas lalu dimungkinkan. Kemudian disonikator hingga diperoleh konsentrasi 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm dan 12 ppm. Kemudian masing-masing disaring dengan membran filter ukuran 0,45 mikrometer dan dilanjutkan dengan string filter ukuran 0,2 mikrometer. Yang ketiga adalah buatan kurva kalibrasi di mana diinjeksikan larutan seri konsentrasi ke dalam sistem KCKT dengan volume penyuntikan kurang lebih 20 mikroliter hingga didapatkan luas area UC. Kemudian dicatat dan didokumentasi waktu retensi, luas area dan tinggi puncak kromatogram AUC yang terbentuk, dan dibuat kurva kalibrasi berdasarkan konsentrasi ppm dan luas area yang dihasilkan. Tentukan persamaan regresi linear dan nilai korelasinya.
panjang gelombang maksimum, yang mana diambil salah satu seri konsentrasi larutan baku pembanding tersebut, kemudian di scanning diukur serapannya pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer menggunakan spektrofotometri UV sampel, yang mana diatur kondisi instrumen CCKT-nya dengan detektor UV kolom C18 menggunakan fase gerak buffer asetat pH 3,5 dan metanol dengan perbandingan 95:5 dengan laju alir 1 mili per 1 menit. Kemudian ditimbang 20 tablet vitamin C untuk mengetahui bobot totalnya dan bobot rata-ratanya. Digerus tablet menggunakan gelombang dan diambil seksama sebanyak 10 mg serbuk tablet mengandung vitamin C. Kemudian dilarutkan dalam lampu ukur 100 ml dan tambahkan dengan larutan OPA sampai dan atas gojok dan digesing menggunakan sonikator. Kemudian disaring larutan biji tadi dengan membran filter 0,45 mikrometer, dilanjutkan sering filter dengan ukuran 0,2 mikrometer dan ditampung ke dalam siap. Kemudian diinjeksikan larutan biji tersebut sebanyak kurang lebih 20 mikroliter ke dalam KCKT. Dicatat hasil pengukuran seperti waktu retensi dan luas area untuk kemudian dianalisis. Berikutnya kita masuk ke bagian hasil. Nah, pertama hasil yang didapatkan itu ya penetapan panjang gelombang maksimum, di mana kita ini menggunakan seri konsentrasi baku yang kita lakukan yaitu menggunakan konsentrasi 4 ppm yang dilakukan menggunakan spektrofotometri. Didapatkan panjang gelombangnya adalah 264,8 nanometer. Nah, kemudian kita untuk membuat kurva baku, kita membuat beberapa seri konsentrasi larutan baku yaitu dari 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Yang dimana hasil luas area yang telah di-scan menggunakan HPLC tertera pada data di samping saya. Kemudian pembuatan kurva baku. Nah, kurva baku yang dibuat sendiri memiliki nilai A sebesar minus 37.098 dengan nilai B 16.221. Nilai R yang didapat adalah 0,9889646. Dengan rumus regresi linearnya sendiri yaitu Y sama dengan BX plus A yang didapat adalah 16.221X minus 37.098. Nah, selanjutnya didapat juga hasil pengukuran kadar sampel, di mana kami melakukan 3 kali replikasi dan kemudian data luas area setelah kami lakukan menggunakan scan HPLC. Hasil tersebut tertera pada samping saya, yaitu pengukuran kadar sampel itu pada luas. Nah, kemudian penetapan kadarnya sendiri kita harus mengetahui terlebih dahulu konsentrasi yang dimiliki pada setiap sampel. Kita masukin menggunakan regresi linear tadi, Y sama dengan BX plus A, yaitu 16.221X min 37.098 dengan luas area itu menggantikan nilai Y. Nah, didapatlah pada replikasi itu, replikasi pertama yang didapatkan konsentrasinya 5,0657 ppm, replikasi kedua adalah 5,0093 ppm, dan replikasi ketiga adalah 4,7203 ppm. Selanjutnya kita menghitung kadarnya, yang dimana rumus menghitung kadarnya sendiri adalah konsentrasi dikalikan berapa liter larutan yang dibuat, kemudian dikali faktor pengenceran yang dilakukan, dan dimana faktor pengencerannya adalah sebanyak 5 kali dan mili larutannya adalah 0,1 liter. Nah, jadi pada kadar replikasi pertama adalah 2,53285 mg, replikasi kedua kadarnya adalah 2,50465 mg, dan replikasi ketiga adalah kadarnya yaitu 2,36015 mg. Menetapkan kadar tadi, kita hitung rata-rata kadarnya, yaitu rata-rata kadarnya adalah 2,4658 mg. Setelah itu, kita juga menghitung persen kadar per bobotnya, di mana kita membagi dengan 10 mg dan dikali 100%, yang didapatkan hasilnya adalah 24,658%. Dan terakhir kita hitung per miligram tabletnya, yang didapat adalah 61,2025 mg per tablet, dengan persen recovery yang didapat adalah 122,405%. Oke, pada pembahasan praktikum kali ini itu dilakukan analisis kadar vitamin C menggunakan KCKT fase terbalik, di mana fase diamnya bersifat non-polar dan fase geraknya bersifat polar, di mana fase diam yang digunakan itu adalah kolom C18 atau yang kita sebut juga dengan oktadesil silika atau ODS. Nah, fase gerak yang digunakan juga adapun buffer asetat berbanding metanol, yaitu 95:5. Nah, kolom C18 ini digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan berbagai macam kepolaran, diantaranya dengan kepolaran rendah, sedang maupun tinggi. Kemudian kondisi KCKT yang dilakukan pada praktikum kali ini dilakukan dengan volume penyuntikan 20 mikroliter dengan laju alir 1 ml per menit. Kemudian pada langkah awal yang kita lakukan yaitu pembuatan larutan induk untuk mengambil atau mengincar konsentrasi sebesar 500 ppm yang kemudian akan kita encerkan menjadi larutan standar dengan konsentrasi 100 ppm. Nah, dalam perlakuannya, pemipetan yang kami lakukan itu menggunakan mikropipet, karena mikropipet itu mempunyai akurasi dan presisi yang lebih akurat dibanding dengan pipet ukur ataupun pipet volume.
Oke, pada langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pengukuran panjang gelombang maksimum. Nah, di mana panjang gelombang maksimum ini kita ukur dengan skala rentang 200 sampai 300 nanometer. Nah, di sini hasil yang kami dapatkan itu sekitar 264,80 nanometer. Nah, di sini ada fungsi atau tujuan kenapa pengukuran panjang gelombang maksimum ini perlu kita lakukan, yaitu diantaranya untuk mendapatkan serapan optimum larutan vitamin C di dalam sampel, serta pengukuran pada panjang gelombang maksimum, yang untuk mengetes kepekaan optimal dari sampel yang kita uji. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pembuatan kurva baku dengan membuat 5 seri konsentrasi, di mana pada 5 seri konsentrasi itu kita lakukan dengan larutan OPA. Nah, OPA ini atau yang disebut juga dengan orthophosphoric acid itu merupakan pelarut yang bersifat asam, sehingga produk degradasi utama asam askorbat yaitu asam dehidroaskorbat dalam bentuk asam askorbat yang mengalami oksidasi dapat diberikan atau ditekan pembentukannya. Oke, pada langkah selanjutnya yaitu pembuatan kurva baku, di mana tujuan dari pembuatan kurva baku ini untuk melihat kesesuaian antara respon detektor yang terukur dengan konsentrasi pada analit. Nah, pada hasil persamaan regresi yang linear yang kami hitung, itu didapatkan nilai R sebesar 0,989646, di mana pada kajian literatur yang kami kaji, itu linearitas yang baik itu sekitar 0,98, di mana pada nilai koefisiensi korelasi ini atau nilai R ini dapat kita simpulkan dapat memenuhi persyaratan. Kemudian berikutnya dilakukan penetapan kadar pada sampel vitamin C, di mana penetapannya itu dibuat 3 kali replikasi dan diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, pada teorinya, waktu retensi itu sangat diperlukan untuk penglihatan pada detektor, di mana waktu retensi ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sampel dari mulai masuknya sampel sampai kadar keluar pada detektor, di mana kadar yang keluar dari detektor itu merupakan puncak maksimum dalam kromatogram, di mana waktu retensi yang kami peroleh dari praktikum yang kami lakukan itu sekitar pada menit ke-4, di mana kemudian kita lakukan kadar vitamin C itu dalam perhitungannya didapatkan 2,53285 mg. Yang kedua itu replikasinya 2,50465 mg, dan yang ketiga itu 2,36015 mg, di mana dari hasil replikasi tersebut kita rata-ratakan kadarnya dan didapatkan rata-rata kadar berupa 2,4658 mg. Kemudian dari rata-rata kadar tersebut kita peroleh persen kadar, yaitu persen bobot per bobot, didapatkan hasil berupa 24,658%. Dari hasil tersebut kita juga mendapatkan kadar per tabletnya, yaitu sebesar 61,2025 mg per tablet. Nah, dari hasil tersebut kita lakukanlah perhitungan persentase recovery, di mana hasil yang didapatkan dari perhitungan persentase recovery itu sekitar 122,405%, di mana dalam hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa sampel yang diuji itu tidak memenuhi persyaratan, di mana persyaratan yang telah diatur oleh Farmakope edisi ke-6 yaitu persentase kadar yang memenuhi syarat itu sekitar 90 sampai 110%. Oke, dari hasil yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, kami, kelompok 2, itu melakukan analisis kajian literatur, di mana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sampel yang kami uji itu tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya, yaitu dari sifat vitamin C-nya itu sendiri, di mana sifat vitamin C itu sangat sensitif oleh udara, suhu, maupun cahaya, dan lain-lain sebagainya, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada vitamin C, yang membuat perubahan kadar yang terkandung dalam sediaan. Kemudian ada pun faktor lainnya itu seperti ketidakpastian pengukuran, di mana dalam ketidakpastian pengukuran ini dapat berupa pengaruh dari konsentrasi hasil kurva kalibrasi yang kami lakukan. Kemudian juga ada pengaruh dari massa sampel dari vitamin C, kemudian juga ada pengaruh dari volume pengambilan sampel, terus juga ada volume total pelarutan, keterulangan atau repeatability, dan ada pun faktor lainnya seperti berat molekul dari vitamin C, dan yang terakhir yaitu kemurnian bahan yang kami gunakan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pada praktikum kali ini dilakukan penetapan kadar vitamin C dengan menggunakan HPLC. Lalu yang kedua, langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama ada pembuatan fase gerak, lalu larutan induk, kurva baku, pengukuran panjang gelombang maksimum, dan yang terakhir ada penetapan kadar. Lalu yang ketiga, masalah yang terjadi pada praktikum kali ini yaitu sampel yang terlalu pekat, sehingga diperoleh luas area sampel yang besar. Diperoleh kadar dengan replikasi 3 kali, yaitu yang pertama ada 2,53285 mg, lalu replikasi kedua ada 2,50465 mg, dan yang terakhir replikasi ketiga ada 2,36015 mg, di mana diperoleh rata-rata kadarnya yaitu sebesar 2,4658 dengan waktu retensi yaitu 4,329 menit, di mana kadar yang diperoleh tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia yang ke-6, yang dimana yang diperbolehkan yaitu 90% sampai 110%, karena persentase kadar yang diperoleh itu melebihi syarat.
Saran pada praktikum kali ini yaitu kita dapat lebih hati-hati untuk melakukan prosedur kerja, yang mana kita tahu bahwa praktikum kali ini itu pengujian kuantitatif, yang mana sedikit saja kesalahan akan mempengaruhi hasil yang diperoleh.